Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa tatap muka walaupun tatap muka dalam keadaan online, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertatap muka pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi. Jadi kita akan mengulang, kita akan memberikan penguatan, akan mereview terkait materi-materi tematik yang sudah kalian pelajari selama 1 semester ini. Jadi nanti kalian akan belajar, akan ingat kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari di sebelum-sebelumnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, semangat untuk belajar? Semangat. Kalau gitu kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Kalau gitu coba tepuk semangatnya. Bentar ya, Nak. Ini ada semangat. Tepuk semangatnya. Ingat? Masih ingat tidak? Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat ya semua. Oke, kalau gitu langsung saja Bu Rizka terlebih dahulu akan menghimbau. Seperti biasa himbauan Bu Rizka yang pertama, nanti ketika Bu Rizka menjelaskan tolong suaranya di-mute. Atau misalnya kalaupun tidak di-mute, anak-anak fokus untuk mendengarkan. Jadi biar Bu Rizka saja yang berbicara. Nanti kalau misalkan Bu Rizka memberikan pertanyaan, baru anak-anak boleh menjawab. Nah, terus yang kedua, untuk fitur chatnya jangan dulu digunakan ya, Nak. Jadi nanti kalau misalkan Bu Rizka minta untuk digunakan, baru boleh digunakan. Tapi kalau misalkan Bu Rizka belum bilang untuk digunakan, jadi jangan dulu digunakan. Siap? Siap? Aku suara ibu tak terdengar. Ya, suara terdengar? Halo, terdengar? Dengar. Oke. Himbauannya jangan lupa ya. Ini koneksinya berarti. Ini himbauannya yang pertama seperti biasa untuk suara di-mute-kan dulu. Nanti kalau Bu Rizka bertanya baru boleh menjawab. Terus yang kedua untuk fitur chatnya jangan dulu digunakan. Siap? Ya. Siap. Oke. Kalau gitu langsung kita ke materi ya. Materinya sebentar. Bu Rizka share dulu materinya. Hari ini kita akan belajar tentang tema. Sudah terlihat? Temanya sudah terlihat belum? PowerPoint-nya sudah terlihat? Belum. Oke. Tunggu. Dah. Sudah terlihat? Sudah? Dah. Alhamdulillah kalau sudah terlihat. Oke, kalau begitu sekarang kita langsung lanjut ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau mempelajari hal-hal atau tema-tema pembelajaran yang sudah kalian pelajari di tema-tema sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang udah lupa. Nah, kita akan mengingat bersama tentang materi-materi tersebut. Yang masih ingat, alhamdulillah. Yang misalnya udah lupa juga nggak apa-apa. Kita sekarang belajar bersama-sama. Begitu, Bu Rizka lanjut. Untuk slide yang pertama. Oke, selanjutnya di sini ada materinya. Tema apa saja yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini? Yaitu yang pertama adalah tema 1, di mana tema ini berjudul Indahnya Kebersamaan. Tema 2, ini berjudul Selalu Berhemat Energi. Tema 3, tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema 4, tentang berbagai pekerjaan. Dan tema 5, yang sudah kalian terakhir pelajari, yaitu dekat-dekat ini minggu lalu, itu adalah tema pahlawanku. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema-tema tersebut. Bu Rizka lanjut ya. Oke. Slide selanjutnya. Di sini kita langsung masuk ke tema 1. Tadi tema 1 tentang judulnya Indahnya Kebersamaan. Nah, di tema 1 ini ada beberapa muatan mata pelajarannya. Bisa kita lihat, Bu Rizka mulai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di tema 1 ini, Bahasa Indonesianya sudah kalian pelajari tentang apa saja. Yang pertama itu yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta ada ringkasan. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok di sini merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi biasanya gagasan pokok ini dia ada di suatu teks posisinya.
Cuman letaknya itu bisa kita cari apakah ada di awal kalimat, di awal paragraf, atau di akhir paragraf. Biasanya seperti itu. Kemudian setelah gagasan pokok ada yang namanya gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung ini adalah tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Jadi namanya pendukung berarti mendukung yang utama. Jadi kalau bisa kita bilang gagasan pendukung ini merupakan kalimat-kalimat pendukungnya, kalimat-kalimat penjelasnya dari gagasan pokoknya atau dari kalimat utamanya, seperti itu. Oke, nah sampai sini di sini ada contohnya. Contohnya bisa kita lihat yang Bu Rizka warnain hijau, bisa anak-anak lihat. Assalamualaikum, Irsyad, langsung bergabung saja ya nak, Irsyad dan Ilham. Oke, langsung bergabung, Bu Rizka lanjutkan. Nah, di sini untuk yang warna hijau, yang berwarna hijau, dia adalah gagasan pokoknya. Contohnya di sini kalimatnya itu, hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi pekan. Kalimat kita lihat, pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Jadi, yang kalimat yang berwarna hijau itu adalah gagasan pokoknya. Yang kalimat berwarna ungu itu adalah pendukungnya. Jadi biasanya rata-rata kebanyakan gagasan pokok atau kalimat pokok atau gagasan pokok yang kalian kenal itu biasanya ada di awal kalimat. Itu perlu kalian ingat. Walaupun misalnya ada yang di akhir, Bu. Ada yang di akhir. Tapi rata-rata kebanyakan itu ada di awal kalimat pokok yang muncul di suatu paragraf atau di suatu teks. Biasanya itu merupakan gagasan pokok. Sampai sini paham? Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Baru kita lanjut ke ringkasan. Ringkasan apa, Bu? Di sini ringkasan adalah cara yang efektif. Maksudnya cara yang tepat, itu tepat. Cara yang tepat untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk pendek. Jadi misalnya ada beberapa teks panjang gitu berlembar-lembar. Nah, bisa kita ringkas, bisa kita rangkum. Atau misalnya kalian lebih sering familiarnya mendengar merangkum. Kalian pasti sering melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Itu namanya ringkas. Kalian juga meringkas seperti itu. Nah, oke, kalau gitu, nah boleh sekalian lanjutkan. Di sini biasanya teksnya ini dia tadinya panjang, terus kita ringkas. Akhirnya kan menjadi pendek nih teksnya. Nah itulah yang namanya ringkasan. Tapi tetap intinya lengkap, isinya lengkap. Maksud lengkap di sini apa yang dibicarakan, inti yang permasalahan yang dibicarakan pada teks tersebut, dia tetap semuanya terwakili di ringkasan tersebut. Tapi mungkin dengan menggunakan bahasa-bahasa, kata-kata, kalimat-kalimat yang lebih ringkas dan lebih pendek seperti itu. Nah, gimana Bu cara bikin kalimat membuat suatu ringkasan? Nah, cara membuatnya yang pertama, kalian harus membaca teksnya dulu. Itu yang harus kalian pahami. Kalian harus baca. Sebelum kalian meringkas, kalian harus baca dulu teksnya. Kalau kalian sudah baca, baru nanti kalian bukan cari itu gagasan pokoknya per paragraf. Yang mana gagasan pokoknya nih? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Baru nanti kalian setelah itu, baru nanti buatlah kalian ringkasan. Ringkasan dari yang sudah kalian pikirkan gitu terkait teks tersebut. Berikut lanjut, ini materi bahasa Indonesianya. Selanjutnya yaitu IPA-nya. Untuk IPA-nya, ketika di tema 1 kalian sudah belajar tentang bunyi. Bunyi itu kan suatu gelombang, dia merambat, namanya bunyi. Kalian bisa mendengar itu adalah bunyi. Bunyi yang kalian dengar. Nah, di bunyi itu ada yang namanya frekuensi, ada resonansi. Itu kalian pelajari sebelumnya. Ada sumber bunyi. Dari mana bunyi itu berasal? Nah, itu sudah juga kalian pelajari. Terus ada juga sifat bunyi, yaitu salah satunya adalah sifat bunyi. Makanya kita bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian di tubuh kita ini ada alat indera yang berkaitan dengan bunyi. Alat indera itu adalah telinga kita. Kita bisa mendengar dengan telinga kan? Nah, indera itu sebagai alat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dia bisa berfungsi untuk agar kita bisa mendengar suara-suara dari luar. Nah, seperti itu. Subhanallah sekali ciptaan Allah, ya tidak? Makanya kita bisa mendengar. Nah, di sini ada yang namanya pemantulan bunyi. Jadi bunyi itu dia bisa dipantulkan sifatnya. Memantulnya lewat apa? Biasanya bunyi itu biasanya dipantulkan lewat benda padat. Benda padat atau benda yang keras. Kemudian ada penyerapan bunyi. Bunyi juga bisa diserap. Diserapnya melalui benda yang lembut biasanya. Kalau bunyi bisa lembut atau lunak, itu untuk bunyi penyerapan. Nah, di sini ada bisa dilihat gambar, misalnya ada orang lagi dengerin suara nih, ada suara misalnya dari
telepon atau misalnya dari radio dan lainnya, itu kan kita bisa mendengar bunyi. Terus ada juga misalnya di sini ada misalnya dulu itu kita sering anak-anak dulu kadang bikin yang namanya telepon mainan, yaitu bisa dibuat dari benang dan juga bekas minum air gelas. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media untuk praktik ketika membuktikan bahwa bunyi itu merambat seperti itu. Terus lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang IPS. Nah, di sini di IPS-nya bisa kita lihat bahwa kalau misalnya di sini ada yang namanya di IPS itu kita membahas tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi di negara kita ini beraneka ragam, banyak suku-sukunya, banyak tarian daerahnya, banyak adat istiadatnya. Itu adalah keberagaman yang kita miliki. Terus ada juga terkait sejarah nenek moyang bangsa kita, sejarah nenek moyang kita seperti apa, bangsa Indonesia khususnya. Terus ada juga keberagaman dan kebersamaan masyarakat Alor. Di sini masyarakat Alor itu adalah salah satu masyarakat atau salah satu suku yang letaknya atau lokasinya bertempat tinggal di Nusa Tenggara Timur. Kenapa di sini masyarakat Alor ditampilkan atau disampaikan terkait bagaimana kebersamaannya? Karena banyak contoh perilaku yang bisa kita tiru akan kebersamaan di masyarakat Alor ini. Kemudian ada kegiatan kerjasama di lingkungan sekitar. Jadi kita dengan teman yang lain pasti kita melakukan sebuah kerjasama, dan itu sangat penting untuk kita laksanakan. Ada juga makanan khas di beberapa wilayah. Jadi di beberapa wilayah kita ada banyak makanan khasnya. Contohnya misalnya di Bogor gitu. Nah, di daerah lain pun, misal di Papua itu ada yang namanya bubur papeda. Itu adalah makanan khas, makanan utama di sana. Bisa anak-anak lihat di sini ada gambar yang ada bingkai warna hitamnya. Itu adalah contoh atau foto dari bubur papeda tersebut yang berasal dari Papua. Kemudian ada juga banyak keberagaman tradisi-tradisi upacara-upacara adat di setiap daerahnya. Kemudian ada juga keberagaman dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Jadi alhamdulillah negara kita, negara Indonesia ini kaya. Baik itu kaya akan misal sumber daya alamnya, tapi kaya juga akan keberagamannya. Jadi budayanya juga sangat kaya. Jadi bersyukurlah kita tinggal menjadi dan juga menjadi warga negara Indonesia. Oke, boleh kita lanjut sebentar. Nah, di sini yang selanjutnya adalah PPKN. Untuk PPKN, materinya apa aja, Bu? Materinya itu yang pertama, keragaman budaya Indonesia. Ada yang tadi tarian dan lainnya. Terus ada sikap persatuan dan kesatuan. Jadi sikap saling tolong-menolong, jadi saling bersama, gitu, tidak terpecah belah. Jadi kita selalu saling bersatu dan juga memiliki suatu kesatuan. Terus ada juga keragaman agama, sosial, dan ekonomi. Terus ada juga terkait kerjasama. Kerjasama itu penting. Dalam beberapa hal kita membutuhkan bantuan orang lain, makanya kita harus bekerja sama. Terus ada juga manfaat kebersamaan dalam keberagaman dan lainnya. Terus ada juga cara menjaga kerukunan umat beragama. Terus ada juga persahabatan dalam perbedaan. Jadi misalnya di negara kita kan beragam ya, dari segi agama pun banyak agamanya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, tapi kita bisa tinggal dalam suatu wilayah yang sama dengan rukun, yang itu adalah suatu kerjasama yang bagus. Kesatuan dan kesatuan yang baik. Oke, boleh kita lanjutkan? Oke, selanjutnya yaitu tema 2. Kita lanjut ke tema 2. Di tema 2 kita belajar apa aja, Bu? Sebentar ya, Nak. Boleh ini dulu, stop dulu screen-nya, soalnya ada coretan. Oke. Maaf kok, itu layarnya yang tadi dicoret-coret. Ya, itu coret sebentar. Makanya Boris kamu ini lagi. Screenshot lagi ya, sebentar. Boris katakan lagi. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Ada coretannya tidak? Sudah ada coretannya kan ya? Sudah tidak ada coretannya? Sudah. Ya. Sudah tidak ada. Boris lanjutkan ya. Boris lanjutkan ke tema kedua. Di tema kedua kita belajar apa saja? Di tema kedua kita belajar tentang teks petunjuk. Namanya teks petunjuk berarti ada arahan. Ada langkah-langkahnya, ada step by step-nya yang diceritakan, yang misalnya dijelaskan kepada kita gitu. Biasanya teks petunjuk itu berupa teks apa? Berupa teks misalnya cara menggunakan sesuatu. Misalnya di rumah kalian gimana cara menggunakan misalnya magic jar, misalnya gimana cara menggunakan kipas angin gitu. Nah, itu merupakan dalam bentuk teks petunjuk. Kemudian ada juga teks bergambar. Jadi kalau teks bergambar, namanya teks bergambar, ada teksnya, ada gambarnya juga. Jadi saling melengkapi. Terus ada juga teks petunjuk, tapi ini bentuknya cara membuat sesuatu. Kalau tadi kan cara menggunakan. Kalau yang ini cara membuatnya. Misalnya bagaimana cara kalian membuat misalnya donat di rumah. Nah, itu merupakan teks petunjuk juga. Selanjutnya ada poster. Kalian sudah membuat poster?
Sudah kan? Pernah disuruh membuat poster? Nah, ya, poster itu merupakan sebuah gambar yang mana disuruh ada kalimat-kalimat ajakannya, ada kalimat himbauannya yang pastinya fungsinya untuk misalnya menghimbau agar seseorang melakukan suatu hal yang baik, gitu, atau mengajak seseorang agar melakukan suatu hal yang baik. Nah, kalimat ajakannya tentu misalnya marilah, ayolah, misalnya kalau sampah berarti ayolah teman-teman kita buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya seperti itu kalimat ajakannya. Oke, boleh sekali lanjutkan? Selanjutnya, Bu Rizka akan membahas tentang IPA-nya. IPA-nya tentang apa aja kita sudah belajar tentang energi. Ada juga sumber energinya, seperti misalnya sumber energi utama kita, yaitu misalnya matahari. Matahari merupakan sumber energi utama. Terus misalnya ada sumber energi angin, ada juga peralatan elektronik, karena peralatan elektronik ada di rumah kita, misalnya handphone, terus udah juga misalnya kipas angin itu pasti menggunakan listrik, dan itu menggunakan energi. Putus-putus Bu suaranya. Biasanya sinyal, nak. Suara Ibu sudah terdengar? Terdengar suara Ibu? Udah. Oke. Sekarang ada juga yang namanya macam-macam energi. Jadi energi itu banyak. Kalian pasti sudah pelajari. Terus ada juga manfaat energi. Karena energi yang ada di sekitar kita itu sangat pastinya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sudah energi, misalnya perubahan dari energi listrik ke energi cahaya. Contohnya misalnya lampu pijar yang ada di rumah kalian itu adalah salah satu contoh perubahan energi. Ada juga misalnya manfaat perubahan energinya seperti apa, misalnya karena adanya lampu kita bisa melihat benda di tempat yang gelap misalnya. Ada juga ketika kita menggunakan energi kita harus berhati-hati, karena kalau misalnya kita tidak berhati-hati itu akan membahayakan diri kita. Jadi kalau misalkan kalian di rumah gitu, kalau ada energi misalnya melihat listrik gitu, nah kalian harus didampingi atau menggunakan alat elektronik yang berkaitan dengan listrik, kalian harus didampingi. Ada juga sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu berarti sumber energi yang menjadi sumber energi yang mana dia bisa menjadi sumber energi cadangan. Jadi kalau misalnya sudah habis, ternyata masih bisa digunakan sumber energi alternatif ini. Itu sudah juga keuntungan menggunakan sumber energi alternatif ini. Boleh sekali lanjutkan? Selanjutnya kita akan membahas tentang IPS-nya. IPS-nya apa, Bu? Yang pertama, macam-macam sumber daya. Tadi kan sumber daya di negara kita itu sangat beraneka ragam. Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Misalnya yang bisa diperbaharui misalnya tanaman, hewan, dan lainnya. Kalau yang belum tidak bisa diperbaharui misalnya minyak bumi, batu bara, itu kalau udah habis dia nggak bisa diperbaharui. Seperti itu. Selanjutnya ada sumber daya yang ada di laut, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kegiatan jual beli misalnya di daerah pedesaan dan juga perkotaan, itu pasti berbeda. Ada juga batu bara dan juga manfaatnya, terus ada juga jahe, tanaman herbal dengan segudang manfaat, terus ada juga umbi jalar sebagai bahan sumber energi alternatif. Jadi umbi jalar ini ternyata bisa dirubah menjadi sumber energi alternatif. Contohnya itu bioetanol. Kemudian ada juga beberapa artikel atau tulisan karya tulis yang mana membahas atau menampilkan terkait energi alternatif yang bisa kita gunakan. Terus boleh selanjutnya di sini yang namanya PPKN. PPKN-nya tentang apa, Bu? PPKN-nya untuk tema 2 ini kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban menggunakan air. Jadi bagaimana penggunaan air. Jadi jangan kita membuang-buang air, karena air itu bukan suatu sumber yang mana sangat bermanfaat bagi diri kita. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan nggak ada air, kalian nggak bisa mandi, nggak bisa misalnya gosok gigi, terus nggak bisa minum. Nah, itu kan sangat tidak baik juga untuk kita. Makanya kita sejak dini, maka laksanakanlah kewajiban kita dalam penggunaan air, misalnya menggunakan air secukupnya gitu. Jangan airnya dibuang-buang, itu nggak baik. Gitu. Terus ada juga hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Seperti apa misalnya penggunaan listrik, misalnya ketika kalian sedang nonton TV, terus ternyata TV-nya sudah tidak ditonton, jangan dibiarkan untuk menyala, tapi dimatikan. Seperti itu. Terus ada juga hak dan kewajiban penggunaan energi dan minyak bumi. Ini untuk lebih kepada sumber dayanya. Ada juga dalam penggunaan energi. Ada juga hak dan kewajiban penggunaan kertas. Jadi kita kan menulis menggunakan kertas. Gunakan kalian coret-coret tidak jelas misalnya. Kalian coret-coret aja buang-buang kertasnya itu bukan perbuatan yang baik. Tapi kalian gunakan secukupnya. Kalau memang kalian perlu kertasnya, gunakanlah. Tapi kalau misalkan kalian tidak perlu, jangan dibuang-buang sembarangan. Karena kertas itu terbuat dari pohon. Kalau satu pohon kita tebang, kita jadikan kertas. Kalau lama-kelamaan kertas kita buang-buang, kan sayang pohonnya nanti bisa mati. Banyak pohon yang mati. Kalau banyak pohon yang mati, otomatis di wilayah kita pasti akan terasa gersang karena tidak ada pohon. Seperti itu. Boleh sekali lanjutkan? Terus ada juga sikap yang menunjukkan hormat energi dan hemat energi dan boros energi. Jadi ada sikap-sikap perilaku yang mana gimana Bu cara menghemat energi, gimana cara
gimana sih sebenarnya kalau boros energi itu kan merupakan perbuatan tidak baik dan tidak patut untuk ditiru seperti itu. Kemudian ada juga misalnya hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Jalankanlah, laksanakanlah kewajiban kalian dan terimalah haknya. Jadi kalau misalnya kalian sudah melaksanakan kewajiban, biasanya kalian akan mendapatkan hak kalian. Jadi lakukanlah kewajiban kalian. Misalnya kalian sekarang di rumah misalnya kewajibannya misalnya untuk belajar karena kalian kan masih di bangku sekolah dasar, kewajiban kalian adalah belajar. Maka nanti kalian akan mendapatkan hak kalian yaitu misalnya kalian bisa bertambah pengetahuannya, bisa lebih pintar dan lainnya. Terus ada juga hak-hak lainnya. Kemudian selanjutnya ada perilaku hemat air dan hemat energi, itu sudah Ibu jelaskan, seperti misalnya tadi kalau TV tidak ditonton, matikan. Kalau misalnya lampu tidak digunakan, misalnya matikan, seperti itu. Kemudian juga hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ini lebih ke kalian bagaimana merawat, mengurus lingkungan kalian. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya tanaman, maka laksanakanlah kewajiban kalian untuk mengurus tanaman kalian. Jangan sampai di rumah punya tanaman tapi nggak pernah dirawat, itu tidak baik. Oke, boleh sekalian lanjutkan? Kita lanjut ke tema 3. Tema 3-nya tentang apa, Bu? Tema 3 bahasa Indonesianya itu tentang kata tanya. Namanya kata tanya pasti ada tanda tanyanya. Kata tanya itu banyak, misalnya kapan? Kapan? Misalnya Gina pergi ke pasar, misalnya. Di mana? Misalnya. Di manakah misalnya Syahira tidur? Misalnya. Nah, itu adalah kata tanya. Kapan, di mana, bagaimana, siapa. Nah, itu merupakan kata-kata yang kalian akan bertanya. Terus jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Seperti tanda tanya itu kan seperti apa? Nah, seperti ini ada titiknya di bawah. Itu tanda tanya. Terus ada juga selanjutnya pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik seperti apa? Pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang menanyakan dari yang jawabannya yang pertama tidak hanya jawabannya ya atau tidak saja, tapi pertanyaan misalnya menanyakan juga alasannya, misalnya kenapa misalnya kenapa kamu misalnya kalau belajar misalnya harus di tempat yang terang. Nah, itu kan berarti jawabannya kan harus panjang lebar. Karena misalnya saya kalau misalnya di tempat gelap tidak bisa melihat, Bu, misalnya. Itu kan ada alasannya. Jadi itulah adalah contoh pertanyaan yang baik. Terus ada juga misalnya kegiatan yang berkaitan dengan kata tanya ini. Misalnya ada kegiatan wawancara. Pernah kalian lakukan wawancara? Pernah? Enggak. Oh, enggak. Oke, berarti nanti kalian misalnya gimana, Bu, wawancara itu? Bu Rizka kasih gambaran. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Misalnya di sini ada gambar, ada seorang anak membawa apa? Mic ya, mikrofon misalnya. Terus udah gitu ada bapak-bapak. Itu tuh untuk wawancara, dia ingin bertanya. Misalnya bapaknya itu misalnya seorang guru misalnya. Bapak, mohon maaf, saya izin bertanya misalnya, Pak, ini kalau misalnya seperti ini bagaimana? Tapi kan ada yang ternyata Layarnya dicoret lagi. Ya, ini nggak sengaja saya sama Ibu ke ini nanti. Misalnya, gimana Bu? Misalnya, Pak, gimana misalnya bagaimana cara membuat lingkungan kita tetap bersih? Nanti kan bapaknya jawab tuh, kalau untuk menjaga lingkungan bersih kalian harus gini. Nah, itu kan merupakan kegiatan wawancara yang mana kalian mendapatkan suatu informasi. So, ada juga selanjutnya materinya itu kata depan. Kata depannya ada kata apa aja? Ada kata sejak dan juga sampai. Kata sejak digunakannya untuk awal permulaan, biasanya kata sampai untuk batas akhir. Oke, boleh saya kembalikan dulu biar saya tanya hilang sebentar. Bentar ya. Tadi sampai bahasa Indonesia kita. Oke. Masih semangat untuk mendengarkan Bu Rizka berbicara? Ya, oke, Bu Rizka lanjutkan kalau begitu. Kita tadi sampai tanya. Selanjutnya, bahasa Indonesia, udah bahasa Indonesia di tema 3 ada yang namanya IPA. IPA-nya tentang apa, Bu? IPA-nya ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya makhluk hidup dapat bernafas, makhluk hidup misalnya bisa tumbuh dan berkembang, dan lainnya. Saya juga pelestarian sumber daya alam. Misalnya sumber daya alam, misalnya di sekitar kita, misalnya ada tanaman, ada hewan, itu harus kita lestarikan agar nanti bisa kita lihat sampai nanti ketika kita tua. Terus ada juga bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu bagian tumbuhan apa saja? Ada batang, ada daun, ada bunga, ya ada buah. Nah, itu adalah bagian akar. Ya, betul, akar. Selanjutnya ada bagian-bagian bunga. Bunga juga ada bagian-bagiannya lagi. Misalnya ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada putik, benang sari, dan lainnya. So, ada juga ciri-ciri hewan. Misalnya, gimana ciri hewan yang misalnya tinggal di air, misalnya ciri bebek misalnya. Itu kan berarti dia bebek itu misalnya kakinya berselaput, ya nggak? Ya nggak? Fungsinya agar bebek bisa berenang. Ada juga misalnya daur hidup kupu-kupu. Daur hidup itu merupakan proses hidupnya kupu-kupu. Misalnya dari mulai kepompong, dari mulai telur, kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu.
dan selanjutnya. Terus kemudian ada juga bagian-bagian tumbuhan dan hewan, itu biasanya per jenisnya, misalnya hewannya hewan apa, apakah hewannya ikan atau misalnya hewannya sapi, itu pasti ada bagian-bagian tubuhnya gitu. Tumbuhan juga sama. Sudah gitu ada lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Berarti lingkungan sehat itu dia biasanya enak dipandang, terus udah gitu sejuk, terus udah gitu bersih dan lainnya. Tapi lingkungan yang tidak sehat seperti apa, Bu? Lingkungan yang tidak sehat biasanya kotor, banyak sampah. Itu merupakan lingkungan yang tidak baik. Itu harus kita perbaiki. Dengan cara apa, Bu? Misalnya dengan cara kita bekerja bakti bersama-sama untuk membersihkan lingkungan tersebut. Nah, terus ada juga kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini biasanya diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebisa mungkin harus jadilah manusia yang bertanggung jawab. Dengan cara apa, Bu? Misalnya kita menjaga lingkungan kita sendiri agar tidak rusak. Saja dan merawat lingkungan. Jadi kita rawat lingkungan sekitar kita agar masih terlihat bersih, indah, dan nyaman untuk kita tempati. Oke, Bu Rizky lanjutkan ya. Selanjutnya, IPS-nya apa, Bu? Untuk di tema 3, ini IPS-nya kan sudah belajar tentang alam di Indonesia. Ada pantai, daratan, gunung, dan lainnya. Terus ada juga kecocokan tumbuhnya masing-masing jenis tanaman sesuai wilayah. Jadi di wilayah ini cocoknya tanaman apa yang tumbuh, di wilayah ini cocoknya tanaman apa yang tumbuh. Ada juga sumber daya alam dari dilihat dari kegiatan ekonomi, misalnya daya perikanan, ada peternakan, dan lain-lain. Ada juga ciri-ciri khas masing-masing hewan. Jadi setiap hewan pasti punya ciri khasnya masing-masing. Ada juga pemanfaatan sumber daya alam bagi kegiatan ekonomi. Misalnya diolah sumber daya alamnya terus akhirnya bisa dijual atau misalnya menghasilkan uang dan lainnya. Ada juga bencana akibat ketidakseimbangan alam. Jadi ada bencana-bencana alam yang terjadi karena alam kita tidak seimbang. Misalnya apa? Misalnya contohnya longsor, banjir, dan lainnya. Oke, boleh saya lanjutkan? Masih semangat? Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya tema 3-nya apa, Bu? Kita udah belajar apa? Ada menyeimbangkan hak dan kewajiban, terus ada juga kewajiban kita terhadap tumbuhan, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan, kewajiban kita terhadap hewan langka, dan bagaimana cara kita melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus ada juga selanjutnya kita tema 4. Tema 4 ini sudah belajar tentang apa aja? Yang pertama, ada tentang cerpen. Ada juga unsur cerpen, contohnya tema, latar, alur, amanat, dan lainnya. Terus ada juga kalimat konotasi atau kalimat yang mana bukan makna sebenarnya. Contohnya misalnya, tangan itu adalah oleh-oleh, maksudnya itu adalah contoh kalimat konotasi atau kata konotasi. Kemudian ada juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung biasanya dia ditandai dengan adanya tanda petik dua. Kalau kalimat tidak langsung berarti kebalikannya. Terus ada juga unsur kalimat. Ada SPO, ada yang SPOK, ada juga SP. Itu ada S itu subjek, yaitu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Oke, boleh sekalian lanjutkan. Selanjutnya, IPA-nya apa, Bu? IPA-nya kan sudah belajar tentang pelestarian sumber daya alam, pencemaran lingkungan, ikan dan hasil laut, dan juga pengolahan sumber daya alam. Terus ada juga bencana atau kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kita. Dan ada juga daur ulang. Daur ulang ini berfungsi untuk apa yang hal yang sudah tidak berguna bisa berguna kembali. Ini untuk yang bencana kerusakan. Oke? Siapa yang sedang berbicara? Halo? Beriska lanjutkan ya. IPS-nya kita udah belajar apa di tema 4? Di tema 4 kita sudah belajar pengolahan kopi. Jenis-jenis pekerjaan, ada petani, nelayan, guru, dan lainnya. Terus ada juga macam-macam bidang pekerjaan, misalnya agraris dan juga industri. Kalau agraris biasanya itu adalah lingkupnya wilayah pertanian. Kalau industri biasanya lingkupnya adalah pengolahan bahan baku, contohnya pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita. Terus ada juga kegiatan ekonomi di pantai, seperti nelayan, seperti apa bagaimana berjual beli dan lainnya. Terus ada juga pekerjaan karyawan dan reparasi elektronik dan juga supir angkot. Terus ada juga barang yang dihasilkan oleh pengrajin kayu, itu ada nilai ekonomisnya. Terus ada juga bahan mentah dan juga bahan baku. Terus ada juga alur pengolahan bahan baku kapas menjadi pakaian, misalnya dari mulai kapas dulu dibuat nanti jadi benang, jadi kain, akhirnya jadi pakaian yang bisa kita gunakan. Terus ada juga jenis-jenis usaha perekonomian di negara kita. Boleh sekali lanjutkan? PPKN-nya apa, Bu? PPKN-nya kita sudah belajar tentang sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus ada juga sikap-sikap tokoh atau tokoh tertentu, orang-orang tertentu yang mana mencerminkan sila Pancasila pertama ini, yang bisa kita tiru dan bisa kita contoh. Terus ada juga yang selanjutnya yaitu mengenal sila kedua Pancasila, dan di mana ada juga sikap-sikap tokohnya yang bisa kita tiru. Terus ada juga yang selanjutnya yaitu mengenal sila ketiga Pancasila, yang mana ada sikap-sikapnya tentunya yang bisa kita tiru. Itu untuk PPKN-nya. Oke, boleh selanjut ke tema 5. Di tema 5, ini tema 5 masih hangat. Masih baru kita pelajari, yaitu kita pelajari di pekan lalu, pada bulan ini. Nah, biasanya di tema 5 kita udah belajar apa aja? Yang pertama, tentang teks fiksi. Teks fiksi itu teks apa, Bu? Teks fiksi itu adalah teks
atau misalnya suatu karangan atau suatu bacaan yang mana isinya itu bersifat hayalan atau bisa kita bilang imajinasi kita. Itu contohnya cerpen, dongeng, itu adalah teks fiksi. Dan juga ada yang namanya teks non-fiksi. Kalau non-fiksi berarti kebalikannya, berarti dia teks yang nyata. Teks yang benar-benar memberikan informasi yang sebenarnya. Jadi dia bukan hayalan, itu yang teks non-fiksi. Sudah juga di bahasa Indonesia kita udah belajar tentang sinonim dan antonim, persamaan kata dan lawan kata. Terus ada juga kata imbuhan, kean, pean, beran, dan mean. Itu adalah kata imbuhan yang sudah kalian pelajari pada tema 5. Ada juga kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, itu adalah terkait kalimat-kalimat yang ada pada suatu paragraf. Terus ada juga kata ulang, yang seperti kayak kemarin misalnya warna-warni, itu sudah gitu. Jalan-jalan, itu adalah kata ulang. Terus ada juga kalimat majemuk setara, di mana kalimat majemuk setara ini biasanya ditandai dengan adanya kata hubung dan. Nah, itu adalah kalimat majemuk setara. Ada juga kata penghubung. Kata penghubungnya apa yang udah kalian pelajari di tema 5, yaitu kata tetapi, namun, dan juga kata akan tetapi. Oke, boleh saya lanjutkan ya. Selanjutnya, IPA-nya sudah belajar tentang apa? Kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, proses bagaimana melihat suatu benda oleh mata, karena mata ini berkaitan, merupakan indera yang ada di tubuh kita yang berkaitan dengan hal-hal cahaya gitu. Jadi kita bisa melihat karena ada cahaya kan. Nah, itu adalah keterkaitannya. Sudah juga cermin, kalian sudah belajar tentang cermin. Ada cermin itu misalnya macam-macamnya, ada cermin cembung, cekung, datar, dan lainnya. Sudah juga kaca pembesar, kalian juga sudah sempat membuatnya. Terus ada juga periskop, yaitu bisa kita bilang periskop ini kan merupakan suatu alat yang mana fungsinya untuk melihat keadaan di permukaan laut ini. Biasanya periskop ini ada di kapal selam. Lalu ya, ini coret lagi sebentar, gue harus keluarkan dulu. Oke, sebentar ya nak. Gue harus lanjutkan. Masih semangat untuk mendengarkan? Oke. Masih, oke. Boleh sekali lanjutkan? Kita sudah IPA-nya sudah IPA ada apa, Bu? Setelah IPA ada IPS. IPS-nya kita udah belajar apa aja, Bu? IPS-nya kita udah belajar kerajaan-kerajaan di negara kita yang bercorak Hindu. Contohnya misalnya kerajaan Tarumanegara. Terus ada juga kerajaan yang bercorak Buddha. Contohnya kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan lainnya. Terus ada juga kerajaan yang bercorak Islam, yaitu contohnya dengan kesultanan-kesultanan. Contohnya kemarin kalian sudah belajar ada Kesultanan Banten, ada Samudra Pasai, dan lainnya. Terus ada juga penggolongan pahlawan berdasarkan periode atau waktu perjuangannya. Ada yang namanya misalnya pahlawan nasional, ada pahlawan proklamasi, dan lainnya. Terus ada juga sejarah masuknya penjajah ke Indonesia. Terus ada juga sikap-sikap pahlawan yang bisa kita teladani. Terus ada juga sikap kepahlawanan dan patriotisme yang bisa kita contoh. Contohnya apa? Misalnya pantang menyerah, tanggung jawab, cinta tanah air, dan lainnya. Oke, selanjutnya PPKN-nya kita sudah belajar apa saja, Bu? PPKN-nya kita sudah belajar terkait sila Pancasila keempat dan kelima. Kalau keempat, pasti ada sikap-sikap yang bisa kita contoh. Contohnya misalnya tidak memaksakan kehendak. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak, apalagi memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus ada juga untuk sila kelimanya, contohnya apa, Bu, sikapnya? Contohnya tanggung jawab sosial, yang misalnya kita membantu korban bencana alam, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena sudah selesai untuk materi yang sudah kalian pelajari selama 1 semester ini. Kalau begitu, Bu Rizka keluarkan screen share-nya. Oke. Lagi. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Masih semangat? Sudah. Ya. Oke, kalau begitu, Bu Rizka sekarang akan Bu Rizka simpulkan. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal. Hari ini kita sudah mengulas terkait tema-tema yang kita pelajari, yang sudah kalian pelajari selama 1 semester ini. Banyak sekali. Bisa kalian pelajari lagi di rumah secara lebih detail, karena kan di rumah ada bukunya, bisa kalian baca lagi. Untuk nanti persiapan kalian PTS. Siap untuk belajar? Siap. Itu sebelum Bu Rizka akhiri, seperti biasa, kameranya bisa dinyalakan. Tolong nyalakan dulu, kita foto dulu. Boleh dinyalakan? Bu, saya mah. Oke, yang lainnya boleh dinyalakan? Sudah? Yang bisa dinyalakan kameranya, boleh dinyalakan? Oke, sudah?
Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Ibu Rizka sampaikan. Jangan lupa untuk belajar di rumah lagi karena kalian insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Jadi siap-siap ya, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita selesai, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Rizka tutup dan kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. doa kafaratul majlis subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.